Ustadz, ampunan itu kapan Ustadz? Yang Allah berikan di bulan suci Ramadan itu kapan? Ampunan yang diberikan dalam bulan suci Ramadan, di setiap malam ada ampunan dari Allah. Istimewa, setiap malam Allah akan ampuni hamba-hambanya. Ini istimewanya luar biasa bulan suci Ramadan. Karena dalam sebuah riwayat, diriwayatkan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW menyebutkan ada 5 kelebihan bulan suci Ramadan yang ini sangat istimewa. Apa itu? Yang pertama, bau mulutnya orang yang puasa di bulan suci Ramadan itu di hadapan Allah lebih wangi dari aroma minyak misik yang disebut dengan kasturi itu. Wanginya luar biasa, tapi di hadapan Allah. Ingat hadisnya, redaksinya indallah, di hadapan Allah. Maknanya apa itu? Mafhumnya, artinya yang bisa kita pahami dari sini, di hadapan Allah wanginya luar biasa. Tapi jangan main-main di hadapan suami ibu, ya enggak begitu. Bapak-bapak juga sama, di hadapan istri bapak enggak begitu. Jangan mentang-mentang puasa ngebaca hadis la khalufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Oh, bau mulutnya orang puasa lebih wangi di hadapan Allah daripada minyak misik. Kalau gitu, sini wahai istriku, coba cium wanginya bau mulut ayah atau papa. Masya Allah. Nah begitu, jangan main-main, beda. Ini indallah, di hadapan Allah. Iman kita yang bisa membaca itu, bukan hidung kita. Jadi ingat, ini bukan wangi kaitannya bukan dengan hidung, tapi wangi kaitannya dengan keimanan di hadapan Allah seperti itu. Satu, ini kelebihannya. Kita singkat saja. Kemudian yang kedua, setiap hari dari mulai terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari, para malaikat memintakan ampun kepada Allah untuk kita semua. Jadi kita dimintakan ampun oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu selama dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Coba bayangkan, malaikat mintakan ampun, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni si fulan. Mereka beristighfar kepada Allah bukan untuk mereka karena mereka nggak punya dosa, tapi untuk kita. Ini luar biasa. Setiap hari itu. Bahkan dalam riwayat bukan hanya malaikat tapi hitan fil bahr. Apa hitan fil bahr itu? Hewan-hewan yang hidup di lautan, itu hitan. Ikan-ikan itu yang ada di lautan itu juga memintakan ampun untuk kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Indah sekali. Ya Masya Allah. Kelebihan yang ketiga, keistimewaan yang ketiga, ini bulan suci Ramadannya, bukan puasanya. Bulan suci Ramadannya kelebihannya apa? Kelebihannya setiap malam surganya Allah itu berhias diri. Diperintahkan oleh Allah untuk berhias. Surga itu tanpa berhias pun juga indahnya bukan main. Apalagi kalau mereka atau surga-surga ini berhias. Kalau surga ini berhias diri, Masya Allah, bisa kebayang indah luar biasanya. Sampai Allah berkata pada surga, hampir-hampir saja hamba-hambaku sampai kepadamu wahai surga. Dalam riwayatnya disebutkan hamba-hambaku yang soleh. Isyarah bahwa kalau ada orang meninggal saat puasa, insya Allah tempatnya surganya Allah. Gitu. Karena surga sudah merindukan betul. Surga sudah siap menyambut, sudah berhias diri untuk menyambut orang-orang yang puasa di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Kelebihan berikutnya, keistimewaan berikutnya bulan suci Ramadan, setan-setan dibelenggu. Setan-setan dibelenggu, dikerangkeng, dipenjara, diikat, maknanya sama. Keistimewaan bulan suci Ramadan tidak terdapat di bulan-bulan lainnya, tidak. Dibelenggunya setan itu hanya terdapat di bulan suci Ramadan. Apa makna dibelenggunya setan, Ustaz? Apakah maknanya setan diikat sehingga tidak bisa menggoda kita? Atau ada makna lain? Maka para ulama
Ada perbedaan pendapat di sini. Walaupun perbedaan pendapat ini mengarah kepada hal yang mirip-mirip. Kami jelaskan. Ada yang mengatakan dibelenggu beneran, jadi setan-setan itu diikat. Diikat betul setan-setan. Nggak bisa menggoda manusia. Kalau ada pertanyaan, Ustadz, kalau nggak bisa menggoda manusia, lantas kenapa di bulan suci Ramadan masih ada orang maksiat, masih ada yang nggak puasa, masih ada yang berbohong, masih ada yang menggunjing, masih ada yang memfitnah dan seterusnya? Katanya setan dibelenggu. Maka jawabannya, untuk kita bisa maksiat tidak perlu dengan godaan setan. Kenapa? Karena kita punya hawa nafsu. Dengan hawa nafsu kita saja, saat hawa nafsu ini liar luar biasa, maka kita akan terjerumus kepada kemaksiatan. Karena model hawa nafsu orang awam seperti kita ini adalah hawa nafsu yang pertama tingkatannya, yaitu al-ammarah bisu, hawa nafsu ammarah yang senantiasa mengajak pada keburukan. Jadi begitu. Jadi bisikan yang masuk ke kita itu ya bisikan hawa nafsu, sehingga kita maksiat di bulan suci Ramadan. Jadi jangan selalu nyalahkan setan deh, benar-benar setan salahkan. Enggak, kita punya hawa nafsu. Betul, hawa nafsu itu memang kendaraan atau tunggangannya setan, atau pintunya setan untuk bisa masuk menggoda kita. Artinya, kalau kita punya hawa nafsu yang liarnya luar biasa, ditunggangi oleh setan dengan godaan-godaannya, maka ajakan kepada kemaksiatan lebih berat lagi. Itu benar. Tapi tanpa ditunggangi setan pun hawa nafsu sudah bisa mengajak kepada kemaksiatan. Jadi kalau ada kok di antara kaum muslimin yang bermaksiat di bulan suci Ramadan, itu bukan karena godaan setan, tapi karena ajakan hawa nafsu. Ini menurut pendapat pertama, bahwa setan itu memang dikerangkeng, dibelenggu, diikat betul-betul secara sungguhan. Tapi ada pendapat kedua. Pendapat kedua ini juga ada sandarannya, bukan sekedar main takwil begitu, enggak. Pendapat kedua mengatakan maksud setan dibelenggu itu, setan itu pengaruh godaan di bulan suci Ramadan sangat lemah. Sangat lemah, tidak semudah saat di luar bulan suci Ramadan. Kalau di luar bulan suci Ramadan, setan gampang sekali ngegoda kita. Bulan suci Ramadan tidak gampang, tidak mudah. Maknanya berarti godaannya lemah. Begitu. Kalau yang pertama tidak bisa menggoda sama sekali, yang kedua ini bisa tapi sangat lemah. Jadi mirip, lihat. Ujung-ujungnya sama ke sana arahnya. Arahnya kepada godaan setan, antara tidak ada sama sekali atau ada tapi sangat lemah. Coba bayangkan. Ini kelebihan bulan puasa. Sudah begitu Bapak Ibu semuanya. Sudah setannya dibelenggu, nggak bisa atau lemah dalam hal menggoda kita. Sudah begitu pahala di bulan suci Ramadan, amal ibadah apapun dilipat gandakan, sangat luar biasa. Jadi pahalanya dilipat gandakan, mudah dalam mengerjakannya. Ini nggak terjadi di selain bulan suci Ramadan. Dahsyat ini. Maknanya apa sih makna setan gak bisa menggoda? Berarti kita lebih mudah dong dalam taat kepada Allah. Iya. Maka jangan heran ibu-ibu bapak-bapak, anak-anakku para santri, kalau melihat ada orang kok gak pernah sholat, fardu pun tidak, bulan suci Ramadan dia rajin sholat, wajar. Karena pengaruh setan sangat lemah atau tidak bisa mempengaruhi. Kalau ada kok di bulan suci Ramadan, orang pelitnya bukan main dalam sedekah, bulan suci Ramadan, Masya Allah, dermawan sekali orang tersebut, wajar. Karena memang dimudahkan oleh Allah. Sudah dimudahkan tadi, karena setannya dibelenggu tadi, sudah begitu pahalanya dilipat gandakan. Jadi dimudahkan jalannya, dimotivasi pula. Dengan banyaknya kebaikan, Masya Allah, ini luar biasa. Ini hanya terjadi di bulan suci Ramadan. Maka kenali nih bulan suci Ramadan itu begini nih. Oh, ini ya, sangat luar biasa. Kemudian bulan suci Ramadan, keistimewaan yang terakhir, yang kelima yang belum kita sebutkan, yang tadi disebutkan di awal, yaitu apa? Setiap malam ada ampunan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dalam sebuah riwayat, ketika baginda Nabi menyebutkan di bulan suci Ramadan ada ampunan yang Allah berikan pada hamba-hambanya, para sahabat bertanya, apakah itu di akhir bulan? Atau
Kapan itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, apakah kamu tidak melihat kalau orang bekerja setelah selesai pekerjaannya dia dapat upah. Begitu pula kita saat puasa bulan suci Ramadan, berada di bulan suci Ramadan, selesai puasa ada ampunan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi Masya Allah, ini kesempatan luar biasa, sudah dimudahkan amal ibadah oleh Allah, sudah begitu pahalanya dilipat gandakan. Ini adalah bulan yang sangat-sangat spesial. Maka dari itu mari kita sambut bulan suci Ramadan ini.